semua. Apa kabar semuanya nih? Ya, Mbak Leora, apa kabar? Baik Kak Tessa, kalau Kak Tessanya sendiri baik? Oh, baik, alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Di sini juga Mas Hazel ada, oke, Mas Hazel, teman-teman semua di sini perkenalkan. Sebelumnya saya kenalin dulu ya. Nama saya Tessa Yosafet, saya sebagai CMO di Kenal Sapa. Hari ini saya kebagian sharing nih buat teman-teman semua di sini, buat kita sama-sama belajar lah ya di sini. Ini kan orangnya segini, saya lebih ke ntar supaya ininya lebih santai ya, lebih santai. Kita lebih kayak talk show aja ya. Jadi ntar saya ada beberapa yang nanya, ntar cepet-cepetan aja, maksudnya kalau saya nanya, ntar boleh di chat ya mengenai jawabannya apa gitu ya. Jadi ntar lebih ke interaksi mungkin. Jadinya biar kita sama-sama enak gitu ya buat ininya. Oke, makasih sebelumnya. Oke, saya mau langsung bagi ini aja ya. Kita ini ya. Oke, materi yang hari ini mau saya bawakan adalah memahami kebutuhan pelanggan melalui riset pasar. Oke, sebelumnya di sini suaranya jelas semua? Baik, jelas. Oh, jelas ya. Oke. Bentar ya, saya mau munculin kalau oke. Nah, ini memahami kebutuhan pelanggan melalui riset pasar. Ini adalah permintaan dari Chat UI juga, bahwa apa sih yang sering dibutuhin untuk dalam memulai suatu bisnis ya. Jadi ini, nah saya mau tanya dulu nih, apa itu bisnis? Coba ada yang bisa jawab? Kita membeli suatu barang dengan murah, misalkan menjual dengan harga lebih mahal. Gimana, maaf Mas Putra? Kita misalkan beli barang lebih murah, terus kita jual dengan harga yang lebih mahal. Oke, satu itu. Menghasilkan profit. Jadi keuntungan lah ya, menjual barang. Oke, ada lagi, ada yang di chat. Nah, ini saya lebih ini mah boleh kasih masukan juga. Kalau saya adalah bisnis adalah kegiatan interaksi yang memudahkan orang sehingga orang itu mendapat kepuasan. Oke, ya. Jadi gini, banyak sekarang tuh kita udah dipersimpel aja bahwa sekarang suatu kegiatan bisnis itu supaya teman-teman tuh bisa dapat ya, maksudnya itu bisnisnya apa sih gitu ya. Jadi kita permudah bahwa coba pikirin ide gimana caranya memudahkan orang sehingga orang itu mendapat kepuasan. Ya, contohnya kita bisa lihatlah kalau kita untuk era-era sekarang ya, bisnis yang kita lihat lah ya, kayak Gojek, kita lihat Bukalapak, kita lihat Ruang Guru, ya itu sesuatu bisnis yang maksudnya yang zaman ya ibaratnya orang tuh dulu ya, contoh aja Ruang Guru, kita mau belajar aja, kita tuh harus tatap muka, kita panggil orangnya, ya. Nah sekarang itu aksesnya dipermudah. Kenapa kita bisa lihat bahwa Ruang Guru semakin maju ya. Jadi kita persimpel bahwa bisnis itu adalah kegiatan interaksi ya yang memudahkan orang sehingga orang itu mendapat kepuasan. Nah, kalau kita orang udah puas ya, berapa aja itu sih udah ya ibaratnya mau bayar berapa juga ya setuju aja gitu. Ya, asal yang penting puas. Jadi buat teman-teman nggak usah pusing, coba pikirin ide untuk sekarang ya. Kira-kira saya kepikiran nih apa sih yang membuat hal mudah orang gitu ya untuk memudahkan orang. Dia misalnya aja kayak Gojek ya. Gojek sekarang kita lihat bahwa Gojek itu berkembang sangat pesat. Ya. Siapa sih orang yang nggak butuh Gojek? Ya. Dulunya kita bingung mau alat transportasi ya, kita harus ibaratnya yang rumahnya di gang ya, dia harus jalan dulu sampai keluar dia buat dapetin angkot. Sekarang dengan Gojek ya mudah banget, orang pesan dari rumahnya udah tinggal naik aja udah bisa jalan ya.
Jadi buat kita supaya tahu bahwa apa itu bisnis, jadi bisnis itu dipersimpelnya bahwa adalah kegiatan interaksi yang memudahkan orang sehingga itu mendapat kepuasan. Sehingga orang itu bisa, ya ibaratnya, oh gue mau bayar berapa aja tuh. Jadi ya ini mah filosofi bisnis sih. Jadi saya mah ngebaratin ini mah pemikiran saya bahwa kita persimpel bahwa bisnis adalah kegiatan atau interaksi yang memudahkan orang sehingga orang itu mendapatkan kepuasan. Setelah orang mendapatkan kepuasan, ya dia berapa aja juga nilainya juga dia mau bayar gitu. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Ya, ini kiat-kiat bisnis sukses. Oke, kunci kesuksesan bisnis. Oke, kita bersimpel bahwa ada yang punya ini jawaban lagi. Kunci kesuksesan bisnis apa? Mas Tessa sebentar Mas, itu kayaknya suaranya agak mantul sama yang Loy KS ya kayaknya. Oh iya ya. Minta di masalah aja salah satunya. Oh, iya. Oke. Nah, clear ya? Nah, udah clear. Oke. Sorry, mau diulang lagi nggak sebelumnya? Nggak usah Pak, dilanjutin aja nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi ini lagi ya, bahwa kunci kesuksesan bisnis ini saya tanya lagi nih, kunci jawaban. Oke, ada yang di chat gak ya? Saya lihat ini. Oke, langsung aja ya, kita lihat bahwa kunci kesuksesan bisnis adalah kepuasan konsumen. Ya, ini yang harus didasari bahwa buat kita teman-teman di sini untuk kita belajar suatu bisnis ya, bahwa kesuksesan bisnis jangan lihat dari nilainya. Ketika kita lihat kepuasan konsumen, ketika konsumen udah puas, itu adalah suatu hal yang kita bisa itu bahwa jadi suatu target kita ya, bahwa kepuasan konsumen adalah kesuksesan bisnis. Seperti tadi yang saya udah bilang bahwa ketika kita mau membuat konsumen puas, ya konsumen tuh udah mau, ya ibaratnya mau bayar berapa aja gitu. Kita lihat bahwa ya ketika konsumen itu dimudahkan, ketika konsumen puas, dia berani bayar berapa mahal aja gitu. Ya, jadi kunci kesuksesan bisnis adalah kepuasan konsumen. Ya. Oke, lanjut lagi bahwa ini. Oke, riset pasar. Nah, kita kan belajar ya bahwa untuk dalam suatu usaha bahwa hal yang utama yang harus kita perhatikan adalah riset pasar. Ya, ini mau nggak mau bahwa kita udah diri bahwa kalau kita nggak melakukan riset pasar itu ibarat mah kalau kita mau jalan ke suatu daerah yang kita benar-benar nggak tahu daerahnya, kita sama sekali nggak ada GPS-nya gitu. Jadi riset pasar adalah suatu ibaratnya mah kita nyetir, riset pasar itu GPS-nya. Jadi kalau kita nggak ada GPS-nya kita bakal nyasar-nyasar. Jadi riset pasar adalah analisis data atau informasi bisnis ya yang kita perlukan ya untuk supaya kita dapat memberi manfaat bagi konsumen dan memberikan keuntungan bagi pengusaha. Ya, jadi saya bahwa riset pasar, ini riset pasar adalah kondisi pasar yang disesuaikan dengan produk, barang dan jasa sehingga mempunyai manfaat bagi konsumen serta memberi keuntungan bagi pengusaha. Ya, itu bahwa ini hal yang harus kita sadari. Hal yang paling utama dalam kita berusaha adalah riset pasar dulu. Jadi kita harus tahu juga bahwa hal-hal apa sih yang ntar kita harus ambil di riset pasar ini. Nah, kita bakal ke next selanjutnya, ke slide berikutnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke riset pasar, langkah-langkahnya kita harus tahu dulu bahwa fungsi riset pasar itu apa sih? Ya. Oke. Nah, fungsi riset pasar adalah evaluating, ya. Kita harus tahu bahwa fungsi riset pasar ini adalah mengevaluasi, ya. Jadi kita harus mengevaluasi
hal-hal yang dilakukan, baik itu positifnya ataupun negatifnya terhadap barang kita, ya. Barang itu mau produk kita baik itu barang ataupun jasa, gitu. Ya. Yang kedua bahwa kita harus fungsi riset pasar adalah understanding. Apa sih understanding? Ya, understanding adalah memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan bagi bisnis kita. Ya, jadi salah satu fungsi riset pasar itu bahwa kita tuh harus mengetahui juga gitu. Kita harus mengetahui bahwa apa sih yang konsumen harapkan terhadap kita sehingga itu bisa memberikan insight buat produk barang atau jasa yang mau kita jual, ya. Dan satu lagi ini predicting. Kita harus fungsi riset pasar ini adalah predicting. Kenapa? Ya kita tahu bahwa ini tuh predicting, ibaratnya kita zaman sekarang itu kita nggak tahu ya ketidakpastian ya. Sekarang aja ini dengan adanya COVID ini benar-benar semua terkena dampaknya. Ya, buat yang usaha-usaha itu benar-benar kita tuh nggak tahu, kadang-kadang harus ngapain nih. Nah, cuman kita di sini sebagai anak-anak muda yang visioner gitu. Nah, kita mau nih ibaratnya apa yang harus kita lakuin gitu untuk mengantisipasi suasana seperti ini. Nah, fungsi riset pasar adalah satunya yang nomor 3 adalah predicting, itu adalah untuk kita memprediksi dalam riset pasar agar dia tuh sangat berperan banget dalam bisnis kita ketika buat brand kita tuh muncul, ya. Itu adalah predicting. Jadi kita bisa tahu bahwa fungsi riset pasar yang pertama itu evaluating, yang kedua itu understanding, yang ketiga itu predicting, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin ada yang bingung atau apa? Mau lanjut? Oke. Lanjut, Kak. Oke. Oke, sebelumnya saya juga mau ini ngobrol-ngobrol dulu kita ntar ini bahwa hal yang saya lakuin bahwa ini riset pasar ini adalah hal-hal yang ibaratnya secara apa ya, secara sederhana yang buat teman-teman lakuin tuh lebih dibikin simpel lah gitu ya. Jadi langkah-langkah riset pasar ini bukan hal-hal yang entarnya bakal susah gitu ya. Jadi ini saya yang kasih tahu tuh hal-hal langkah riset pasar tapi yang sederhana lah yang bisa ntar teman-teman lakuin buat teman-teman di Cats UI ini. Nah, langkah-langkah riset pasarnya. Nah, kita harus sebelum kita melakukan riset pasar, kita harus tahu dulu bahwa target pasar. Nah, menentukan target pasar itu usia, jenis kelamin, lokasi, dan pendapatan. Ini adalah target pasar yang entar buat teman-teman lakukan bahwa target pasar produk barang jasa kita tuh ke arah mana sih? Nah, ini yang harus teman-teman lakuin dulu, yaitu target pasar. Sehingga memudahkan kita untuk meriset orang yang tepat. Ya, jadi ketika kita meriset pasar, hal yang harus kita lakuin pertama-tama itu harus menentukan target pasar produk kita. Ya, produk kita ya barang ataupun jasa ya. Jadi ini mah contohnya bahwa yang harus kita tentuin, oh produk saya itu kepake tuh buat di usia berapa sih? Ya. Terusnya rata-rata yang pakai jenis kelaminnya apa? Dan lokasi misalnya kita punya tempat, lokasinya di mana? Ya. Terusnya pendapatan kira-kira ini kita mau jual berapa atau kira-kira orang di situ sanggup nggak sih ketika kita jual barang mahal tapi kita ditahu sendiri bahwa ya kita bukan mengecilkan suatu daerah ya, tapi kita tahu bahwa di daerah itu kira-kira rata-rata pendapatan di situ orang-orangnya mampu atau levelnya di mana? Di grade A atau di grade B atau di grade C. Nah, itu yang harus kita lakuin dulu ya. Jadi buat teman-teman di sini sebelum kita melangkah lebih jauh ya untuk meriset pasar, tolong tentukan dulu target pasar. Ini yang menjadi dasar utama kita ketika kita melakukan riset pasar ya. Jadi kita nggak sia-sia memudahkan untuk meriset orang yang tepat. Jadi kita nggak sia-sia ya. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua,
itu tentang survei pasar. Apa itu survei pasar? Kita harus tahu dulu bahwa di sana kita harus tahu dulu bahwa orang-orang itu harus jadi survei pasar itu kita harus membuat kuesioner sehingga orang-orang tuh bisa ngasih masukan ke kita. Ya, contohnya yang membuat kuesioner ya, ini dengan membuat kuesioner, ini mah hanya contoh ya. Jadi buat teman-teman hal yang dilakukan adalah membuat kuesioner ya dengan ke teman ya ini kita bagaimana tanggapan nama dan logo brand itu yang pertama. Yang kedua, berapa biaya yang konsumen mau berikan untuk produk kamu ya. Yang C, bagaimana cara konsumen membeli produk ya. Cara yang dilakukan biasa nah bagaimana cara konsumen membeli produk itu ini bisa secara online maupun offline ya. Itu harus yang kita siapkan dulu ya. Untuk sekarang zaman-zaman sekarang apalagi di suasana ini, tolong buat teman-teman ini online itu sangat berpengaruh banget. Soalnya kita juga punya program ya dari Kenal Sapa sendiri ngebantu buat ibu-ibu yang rata-rata mereka udah nggak bisa ya ibaratnya secara digital agak-agak kekurangan, kita bantu juga kita membuatkan konten misalnya itu yang Kenal Sapa lakukan. Jadi ini hal yang untuk survei pasar yang harus dilakukan adalah dengan membuat kuesioner ya. Nah, cara yang dilakukan bisa lewat telepon ya, bisa lewat WA. Nah, bisa juga kalau misalnya teman-teman di sini udah gabung di komunitas Chat UI, bisa juga membuat diskusi kelompok buat produknya ya. Gimana sih tanggapannya, cari masukannya bagaimana. Nah, ya kalau enggak bisa kita pakai survei melalui online ya. Salah satunya dengan Google Form atau dan lain-lain ya. Itu adalah yang kiat yang pertama. Jadi kita untuk yang ini hal yang pertama untuk riset pasar adalah pertama yang kita harus lakukan adalah pertama yang tadi target pasar, keduanya ini survei pasar, dan yang ketiganya mengamati perkembangan pasar. Ya, ini yang harus kita lakukan, mengamati perkembangan pasar. Oke, dilakukan yaitu observasi mengetahui tren yang berkembang saat ini. Ya, buat teman-teman yang mengamati perkembangan pasar, kita harus tahu bahwa kita harus meneliti nih. Oh, sekarang tuh lagi musimnya buat bulan Ramadan. Sekarang mah lagi musimnya jualan korma. Ya, oke teman-teman bisa untuk melakukan jualan korma gitu ya. Tapi ini riset ini dilakukan ya ketika kita sebelum ini ya buat bulan Ramadan kita harus prepare dulu dari yang sebelum bulan Ramadan. Nah, sama yang kedua mengamati produk-produk yang sudah dipasarkan. Nah, ini adalah cek kompetitor. Jadi mengamati perkembangan pasar itu yang pertama observasi mengetahui tren yang berkembang saat ini. Yang kedua mengamati produk-produk yang sudah dipasarkan. Ya. Oke, selanjutnya riset pasar yang ketiga adalah uji coba pasar ya, uji coba. Nah, coba ini buat teman-teman di sini kalau yang sudah lagi mencoba suatu produk ya, baik itu makanan maupun apapun jasa. Nah, coba ini produk Anda ke pasar atau kenalan untuk memperoleh tanggapan. Nah, pernah nggak sih buat teman-teman di sini yang di grup ini pernah nggak coba untuk misalnya punya produk gitu ya, punya produk dibagiin ke teman-teman yang di grup ini juga gitu buat ngasih tanggapan. Misalnya punya produk yang dijualnya kue ya. Coba udah pernah belum sih ya ngasih ke teman-temannya kue gitu. Nah, kalau udah kasih aja gratis ya. Salah satu untuk promosi itu yang bagus itu coba lewat teman-teman dan minta tolong ke teman-temannya, ini loh udah saya kasih coba gratis, minta tolong ya di post di Instagramnya gitu. Ya, coba jadi uji coba pasar ini harus dilakukan ya, karena biar tahu kira-kira produk yang kita jual tuh kelemahannya apa sih ya. Jadi sebelum kita dites ke yang lebih dijual gitu, jadi kita bisa minta masukannya juga dari teman-teman semua gitu ya. Oke, nah sebelumnya bahwa ini adalah hal yang
mesti lumayan harus difokus. Kendala riset pasar, ya. Ini, halo, cek. Ya, kendala riset pasar. Nah, satu, banyaknya yang terkendala karena yang jelas, ya. Jadi teman-teman di sini bisa tahu bahwa kadang kenapa riset pasar ini terkendala karena teman-teman di sini tidak mempunyai tujuan yang jelas gitu ya. Jadi di sini bahwa hal yang harus ini ya saya ini bacakan juga dengan mengetahui hal. Nah, tujuan yang jelas itu tadi bahwa tujuan yang jelas itu termasuk target pasar kita. Jadi kadang-kadang teman-teman di sini nggak tahu nih tujuan untuk barang produk kita tuh mau dijual kemana sih. Nah itu ya. Oke, yang keduanya mengandalkan sedikit data. Jadi ini alangkah bagusnya ketika teman-teman di sini punya mau riset pasar, coba lebih mengoptimalkan data kuesionernya. Jadi lebih sekarang data-data diambilnya lebih banyak sehingga data yang kita ambil tuh bisa kita review lebih banyak masukannya. Dan yang ketiga ini fokus angka dan grafik. Nah, kadang kita terlalu idealis, kadang terlalu belajar apa kata buku sehingga tidak ada feeling. Nah, terlalu fokus sama angka dan grafik itu juga jangan dijadiin suatu riset pasar banget, karena kita juga harus percaya bahwa ada insting dari orang usaha itu juga ada gitu ya. Nah, ini juga kelemahan kendala riset pasar, fokus terhadap orang terdekat ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kadang-kadang kalau kita fokus terhadap orang dekat itu bukan kita ngambilnya itu bahwa emosinya yang jalan. Jadi hasil dari tanggapan dari teman itu bicaranya lebih emosi tapi tidak berdasarkan fakta ya. Ini yang kendala yang terjadi. Nah, ini hal ini juga bolehlah kita main insting, main feeling. Cuman kita juga harus pinter bahwa kita harus berbicara data juga. Ini yang sering kita terlalu pede, ini yang akan menjebloskan kita. Jadi mengasumsikan sendiri karena kita terlalu idealis. Nah, sama satu hal lagi ini buat teman-teman di sini ya. Satu, ketika kita sedang melakukan meriset data dan mengisi kuesioner, kita harus menghargai waktu dari responden kita. Jadi jangan ketika dia merasa lagi terburu-buru waktu, kita kasih kuesioner, tapi kita kasih waktu yang luang, misalnya ketika dia lagi santai, ya kita bisa masuk sambil cobain produk kita. Nah, kita sisipinnya harus ketika waktunya lagi santai. Jadi buat teman-teman di sini bisa menghasilkan data yang dikasih ke responden itu, hasil yang dari responden itu benar-benar hasil yang tidak terburu-buru dan benar-benar responden itu isi kuesionernya dengan tepat. Nah, satu hal lagi yang terakhir untuk kendala riset pasar adalah terlalu menghabiskan banyak biaya, ya. Karena gini, coba kita lakukan riset itu dari harganya, misalnya kuesionernya ini ya dengan Google Form, dengan orang-orang kita share ke grup-grup sendiri yang ini ya, coba lebih dioptimalisasi bagaimana kita mengefisiensi biaya. Karena dengan kita usaha juga kita ibaratnya kita memulai usaha ya ibaratnya kita mau ekonomis dulu untuk melakukan usahanya kita gitu sih. Ya, itu aja sih sebenarnya yang saya diskusikan, bahwa ketika kita melakukan riset pasar yang benar-benar hasilnya adalah penyempurnaan produk yang tidak mengecewakan pelanggan dan menghasilkan inovasi. Ya, itu sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman buat supaya
Kita lebih ke talk show aja. Mungkin saya mau nanya Mas Tesa. Ya, bentar. Jadi kan sebenarnya menarik ya terkait kita riset dan juga mencari data ya. Ya. Tapi as an entrepreneur gimana sih sebenarnya kita menyeimbangkan antara intuisi kita sebagai seorang entrepreneur dan juga dengan kita jangan nggak lumpuh sama data gitu. Jadi kan kita butuh data tapi kita juga harus mempercayai intuisi kita juga kan. Gimana sih cara menyeimbangkannya di real case ya, secara teori gitu. Oke, siap. Ya, makasih Mas Putra pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bahwa bagaimana menyeimbangkan antara data dengan intuisi kita. Ya, seperti itu ya. Sebenarnya gini, kita juga yang saya lakukan gitu ya, saya juga sering hal itu terjadi dalam saya melakukan bisnis. Nah, hal ini ya ketika kita data, seringnya datanya bilang A, tapi intuisinya kita B. Nah, ini kan berdasarkan data ya. Kita kan berdasarkan data. Nah, kita juga harus lebih lebih ke spekulasi ya dengan kita ini. Kalau saya lakukan, saya punya partner bisnis gitu ya. Saya seringnya ininya ke partner, gimana menurut tanggapan partner bisnis saya. Jadi kalau saya sih lebih ke kalau yang saya lakukan ya lebih ke intuisi saya juga gitu. Cuman ini yang menjadi kelemahan buat kita sih. Kalau saya sih lebih antara menyeimbangkannya. Coba tanya ke orang yang dekat sama kita. Kalau saya ya, gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau nanya. Oke. Ya, halo Mas Tesa. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Ya, gimana Mbak Bianca? Pertanyaan saya gini, kan kadang-kadang kalau saat melakukan riset pasar gitu kan ya, ada juga yang ini ya, kadang-kadang kan kayak kita tahu sekarang saking banyaknya kuesioner yang suka disebar gitu ya, kadang-kadang banyak data juga yang valid gitu Mas. Nah, untuk valid lagi maksudnya dengan yang diharapkan gitu. Nah itu gimana sih Kak menurut Mas Tesa sendiri, gimana caranya biar data yang kita dapat tuh benar-benar sesuai dengan target yang kita inginkan gitu. Jadi benar-benar memang valid. Jadi kita tuh kerja untuk nyari datanya. Itu sih Mas Tesa. Kebayang nggak pertanyaan saya? Iya, kebayang Mbak Bianca. Ya. Sih, Mas. Jadi memang sih sebenarnya dalam usaha itu, apalagi kita menentukan usaha startup ya, startup adalah validasi sebenarnya. Satu hal yang kita lakukan juga ya terhadap bisnis Kenal Sapa sendiri lagi itu bahwa kita itu dalam menentukan, kita itu nggak bisa ngasih ke sembarang orang. Jadi kita nggak bisa nge-share itu harus, jadi targetnya tuh harus jelas dulu Mbak Bianca. Jadi satu itu. Nah ketika ke orang tersebut, ke responden, itu kita kasih waktu dia yang lebih, punya waktu santai enggak? Gitu. Jadi ketika kita ngasih, ketika dia ngasih untuk mahasiswa misalnya, ketika dia buru-buru udah mau masuk kelas gitu ya, kita sodorin, itu pasti agak-agak mengganggu. Jadi hal yang kita utamakan gitu ya, untuk memvalidasi ini sebenarnya pada waktu santai. Ya, jadi itu yang harus utama. Jadi buat teman-teman di sini, pas kita harus reviewnya, ketika ngasih kuesioner ini, kita share, minta waktu santainya ya, ketika datanya yang kita terima itu data yang valid. Ya, kadang-kadang ya itu kita share asal share aja, kita benar-benar share. Cuman kita lupa bahwa menyampaikan bahwa maaf, minta tolong diisi dengan sebenar-benar. Waktu yang lagi santai. Jangan terburu-buru. Itu yang menjadi patokan kita dalam berusaha ketika kita melakukan riset pasar. Itu sih Mbak Bianca. Halo, Mbak Bianca?
Halo. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kalau ada yang menanya, tadi pertanyaan dari dapat merchandise dari Kenal Sapa, Mas Putra. Ntar ada, kita lagi produksi kaos. Ntar Mas Putra bisa kita kirimkan kaos, ntar merchandise dari Kenal Sapa. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak. Oh, hasil Oke. dengan kaos Kak, katanya Kak. Ya Pak, baik Pak. Kita kan Silakan sih. halo Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah mengisi untuk sesi kali ini. Saya ingin menanyakan, Iya. sebelumnya kan di antara kami kebanyakan ini masih mahasiswa ya Pak. Sebenarnya Iya. baiknya itu kalau untuk kami apakah kita harus untuk mendapatkan suatu skill terlebih dahulu, terus kami fokuskan hingga kita bisa pro gitu di skill itu. Suaranya putus-putus Mas Heza. Iya Pak. Pak. Suaranya jauh. Gimana Mas Heza? Maaf. Apakah sudah jelas? Oke, ini oke lumayan. Oke. Ya Pak, balik ke yang tadi pertanyaan saya, apakah Ya. bagusnya itu kita fokus ke suatu skill atau suatu bidang misalnya kita bisa fokus ke desainnya gitu, desain. Nanti ketika sudah pro di situ, ya sudah kita fokus ke situ aja. Atau kita itu mengambil banyak skill gitu. Misalnya kita belajar accounting juga, kita belajar coding juga gitu. Mungkin kalau misalnya di bidang entrepreneurship itu bagusnya apakah berfokus gitu Pak, atau mempelajari semua halnya gitu ya. Mungkin itu sih Pak, kira-kira pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Cecil pertanyaannya. Saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya apakah dalam kita berusaha ataukah kita harus fokus terhadap satu skill aja atau harus fokus terhadap banyak skill gitu ya? Iya Pak, benar. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab ya. Kalau untuk ini ya, sebenarnya gini, hal-hal yang harus kita lakukan untuk saat ini sih sebenarnya kalau kita untuk menekuni sih lebih bagus untuk kita fokus terhadap satu gitu ya. Nah, cuman kita fokus terhadap satu ini bahwa kita harus lihat juga ini kebutuhan pasar itu seperti apa sih, riset pasar itu sih. Nah, kalau kita bisa coding ya, misalnya kalau nggak orang desain aja ya. Nah, kita itu harus, kalau zaman sekarang itu kita tuh harus berkolaborasi. Ya, itu yang harus kita ini. Nggak apa-apa kita mah tetap keahlian mah fokus di satu aja, satu keahlian. Tapi dalam bisnis yang sekarang gitu ya, apalagi di bisnis anak-anak muda, itu menekankan itu yang penting itu kolaborasi. Itu hal yang paling penting buat kita usaha. Ketika kita bisa coding, banyak orang coding itu dia ibaratnya satu. Dia dari sisi marketingnya itu ibaratnya biasanya kalau orang coding dia orang yang introvert biasanya, ya. Itu udah hal yang udah sering saya jumpai gitu ketika orang bisa coding, dia merupakan orang introvert. Nah, dia harus cari pasangannya ya untuk dia bisa menjual produknya dia. Ketika dia bisa coding, coba cari orang desain yang kira-kira orang desain yang dia bisa ibaratnya mah bisa ngomong, dia bisa handal dalam marketing. Nah, itu yang menjadikan poin-poin ketika kita berusaha. Nah, buat teman-teman di sini, buat teman-teman mahasiswa, kita harus pahami dulu diri kita ya. Sebelum kita meriset yang lain mah kita meriset diri kita dulu aja. Riset yang hal apa sih yang kita punya. Nah, ketika kita tidak bisa menemukan yang melengkapi kita di dalam diri kita, nah kita mah cari orang lain yang bisa melengkapi kita. Itu yang saya lakukan terhadap usaha saya gitu. Nah, ketika saya nggak bisa jalan sendiri dengan hal yang saya itu, ya udah saya fokus terhadap hal ini, tapi saya butuh penggandeng nih. Saya gandeng teman saya yang kira-kira bisa untuk menjual produk saya gitu. Itu sih Mas jawabannya sih Mas dari saya Mas. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, ini dari
Leora, Kak, kalau ada pertanyaan lebih baik kerja tinggi atau bisnis sendiri? Terus dalam hal tersebut bekerja sendiri atau bersama orang lain? Oke. Sebenarnya, Kak, kalau ada pertanyaan lebih baik. Nah, kerja tinggi atau bisnis sendiri? Kalau saya dari dulu, saya belum tidak pernah kerja sama orang. Kalau dari dulu, ya, Mbak Leora. Kalau dari kita lihat bahwa peluang untuk kita menjadi, ya kita lihat ya, peluang kita menjadi kaya itu adalah kita sebagai pengusaha. Itu peluangnya kita udah survei itu udah peluangnya itu lebih besar dibandingin orang yang kerja. Ya, untuk kerja sampai posisi ketinggi itu butuh waktu. Ya, tapi untuk bisnis itu tuh benar-benar kalau kita punya bisnis itu kayak contoh banyak sekali lah orang-orang bisnis yang dia cuman berapa tahun aja udah punya, ya contohnya Gojek, yang startup yang inilah gitu ya. Itu dia udah uangnya juga udah berapa itu. Ya. Jadi kalau ditanya mendingan lebih baik kerja tinggi atau bisnis sendiri, mendingan bisnis sendiri. Ya. Itu peluangnya lebih besar kalau kita mau itu. Jadi buat teman-teman di sini ya memang sih kalau kita udah itu memang resikonya itu ya kita harus siap juga ya. Jadi kalau kita mau sesuatu yang cepat juga ya kalau mau cepat kaya ya usaha. Kalau kerja mah susah mau dapetin mau kaya jadi ya kita lihatlah jadi PNS gaji berapa sih gitu. Ya, kalau itu PNS ya. Jadi dokter ya profesional bisa gitu. Tapi untuk menjadi sesuatu itu butuh waktu. Dan kerja pun kalau mau jadi sukses itu butuh waktu yang lama. Mau jadi kaya gara-gara kerja itu butuh waktu ya tahu sendirilah, kita bisa ngeliat lah banyak contoh mungkin ya orang tua saya gitu, mungkin orang tua dari teman-teman di sini gitu loh ya, lihat yang usaha dan yang kerja. Cuman ya kalau mau usaha ya benar-benar kita harus disiplin, baik itu disiplin sendiri ya maupun disiplin manajemen keuangan dari perusahaannya, itu yang harus benar-benar kita tanamin. Banyak orang ya jatuh dalam usaha itu karena satu, manajemen hidupnya dulu yang nggak benar pasti. Ya, gimana kalau manajemen hidupnya nggak benar ya otomatis gimana mau usahanya jalan ketika manajemen hidupnya sendiri nggak benar. Ya, jadi itu terusnya dalam hal tersebut bekerja sendiri atau bersama orang lain. Oke. Kalau saya lebih setuju bersama orang lain. Kalau saya. Jadi ketika kita bekerja bersama orang lain, ya itu lebih ibaratnya kita kayak gotong royong aja ya. Ketika kita melakukan sendiri dengan melakukan berdua itu lebih gampang berdua sebenarnya. Ya. Cuman kadang-kadang kalau orang yang punya sifat idealis itu yang agak susah. Jadi orang yang punya sifat idealis dalam bisnisnya itu harus menurunkan egonya. Ya. Karena nggak mungkin juga kalau usaha berdua itu saling ego itu nggak mungkin. Ya. Jadi kalau usaha berdua itu coba harus lihat saling melengkapi. Jadi kalau saya lebih setuju bersama orang lain, tapi bersama orang lain itu harus saling melengkapi. Bukan yang misalnya dia yang tipikalnya pemimpin, satunya pemimpin lagi ya udah itu tabrakan. Tapi sebenarnya kedewasaanlah yang ntar yang bakal bisa menumbuhkan usahanya. Nggak apa-apa dua-duanya pemimpin, tapi kalau punya satu yang udah lebih dewasa dia biasanya lebih ngerti. Itu sih ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, Kak, untuk jadi pemimpin yang baik itu gimana, Kak? Kalau saya, pemimpin yang baik itu, the good leadership is good example. Jadi pemimpin yang baik kalau saya itu adalah teladan. Dia contohnya. Kalau itu yang dalam diri saya ya. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ngasih teladan. Ya, itu sih. Jadi kalau mau levelnya naik ya harus kasih contoh. Ketika kita bilang anak buah kita, lu jangan kayak gitu, tapi kitanya melakukan itu ntar itu jadi bumerang sebenarnya. Walaupun kita tahu kita bos, kita mah ya kita bos, kita bebas melakukan apa aja gitu. Tapi kalau ketika kita melakukan ya hal yang dilarang, pasti juga anak buah kita loh, kok dia gini sih? Pasti itu ngomongin. Ya itu mah contoh aja dalam diri saya juga ketika bos saya ngomong begini ya jangan ngelakuin itu, tapi ketika melakukan walaupun kita nggak itu, tapi dalam hati kecil kita pasti loh kok dia melakukan hal itu sih
Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik itu harus jadi teladan. Itu sih. Oke, makasih Kak. Ya. Ada lagi? Siap. Mas Putra, ada pertanyaan lagi? Mas Putra, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Mas. Reza. Ya. Oke, mau tanya Mas, penasaran aja nih sebenarnya. Kalau dari Mas Reza sendiri sebenarnya tujuan bangun bisnis itu apa Mas? Apa? Tujuan dari Mas Reza sendiri bangun bisnis itu apa sih sebenarnya? Siap. Kalau tujuan saya membangun bisnis sih yang untuk sekarang, yaitu kenapa saya sampai bilang bahwa yang tadi saya tulis bahwa bisnis yang kita lagi kembangin itu adalah memudahkan orang lain. Itu sih yang kenapa saya ambil contoh Kenal Sapa ya. Kenal Sapa, kenapa Kenal Sapa itu ada? Karena kita melihat bahwa potensi kita mau melihat orang itu dipermudah ya. Ketika si UMKM ini yang kita kan fokus terhadap UMKM ya. Orang bisnis yang kira-kira kita nggak lihat corporate lah ya. Orang UMKM ini dia butuh ya yang saya gambarin ya, dia butuh desain ya, butuh desain. Kalau kita bicara corporate mereka mah punya uang gitu. Tapi kalau kita bicara UMKM untuk desain aja dia harus ngeluarin, kalau dia ngeluarin uang yang mahal, mereka agak-agak berat lah. Nah, kenapa kita ada? Kita punya freelancer yang punya anak-anak mahasiswa dan anak SMK yang dia misalnya logo itu ya, oh iya saya mau bikin desain packaging ya, buat UMKM 100.000 mah hal yang maksudnya nggak terlalu berat lah. Tapi buat anak mahasiswa, anak SMK 100.000 itu harga yang lumayan, dia bisa sampai ya ibaratnya mah bisa 3 kali makan ya, bisa memperpanjang, oh ya di kawasan lumayan lah gitu. Buat anak SMK bisa dia jajan lah gitu. Itu yang kita ambil bahwa hal bisnis itu yang kita lakukan bahwa kita itu membantu orang lain. Ketika kita udah membantu orang lain dari sisi ibaratnya dari sisi rezeki mah rezeki pasti ngikut kok gitu. Ketika kita mempermudah orang lain mah rezeki ngikut gitu. Itu sih yang diambil saya. Jadi yang satu klien puas gitu. Dan itu yang kita ambilnya gitu sih. Ya buat teman-teman di sini juga ya buat belajar bahwa ya itu bisnis itu seperti itu. Jadi coba pikirin bahwa apa sih bisnis yang sekarang itu, coba pikirin hal apa, misalnya ketemu nih susah gitu ya, oh ini teh susah nih buat orang lain, oh saya mau create lah sesuatu yang mempermudah orang itulah gitu. Itu juga itu disebutnya bisnis. Gitu sih yang saya. Oke, mantap, terima kasih Mas. Ya. Nah, teman-teman yang lain nih, ada 37 orang lainnya, nggak ada yang mau bertanya atau bingung mau nanya apa? Tanya aja. Tidak ada pertanyaan yang bodoh kan ya Mas saya? Ya. Oh ya, rencana kita mau ini lagi ya teman-teman buat di sini ntar ketika kita ada yang tentang pendanaan, buat materi pendanaan kita mau perlu Bank Mandiri lagi nggak rencana? Kalau perlu Bank Mandiri saya bisa ajak lagi ntar untuk bisa masuk lagi. Ntar juga ada beberapa juga ntar bisa Bank Mandiri juga, ini ada beberapa juga mungkin disampaikan juga buat teman-teman. Ntar kalau ada Bank Mandiri kita kasih juga ada merchandise dari Bank Mandiri buat teman-teman di sini. Kebetulan merchandise-nya juga ada di Kenal Sapa, ini bisa dibagi-bagiin juga. Jadi ntar buat next program buat teman-teman di situ. Ntar kita juga mau undang lagi dari Bank Mandiri. Mungkin ada yang ditanyakan, disiapin aja ntar. Buat Mas Hazel mungkin ya, atau enggak Mbak Leora mungkin ya. Nanti akan kami siapkan. Boleh, Kak. Boleh, kalau gitu ntar ya udah, kalau dari saya sih udah cukup segitu. Mungkin ada yang disampaikan lagi mungkin dari Mas Putra, Mas Hazel atau Mbak Leora gitu ya. Dan ntar ada kita kirim merchandise ya buat Mas Putra, Mas Hazel sama Mbak Leora yang bertanya. Terima kasih. Ntar buat minggu 2 minggu lagi ntar ada Mas Aloy yang bawain. Ntar kita juga buat teman-teman di sini ajakin aja, jadi biar ikutan juga, biar aktif juga. Dari Kenal Sapa juga akan kasih ini juga
support merchandise juga gitu. Oke, makasih buat mentor hari ini, Kak Tessa. Ya, maaf Semoga- kalau ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf. Sekiranya tadi presentasinya bisa dapat membantu teman-teman di sini semua. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun terkait ini juga, mungkin sih buat teman-teman di sini yang punya usaha dan usahanya terdampak COVID, ya. Jadi Kenal Sapa juga punya program gitu ya, namanya Sapa UMKM Peduli. Jadi ntar bisa lihat aja di Instagramnya Sapa UMKM Peduli, bisa masuk ke kita, daftar, ntar kita punya foto produk gratis, ya. Terusnya kita bakal bantu juga di pemasarannya, kita beli juga, ntar rencananya kita lagi menghimpun donatur juga untuk membeli produk-produk teman-teman UMKM yang di sini. Kalau ini kita bantu beli, ntar kita buat pasarkan juga, gitu. Jadi ini terkait hal karena COVID ini, jadi Kenal Sapa punya program namanya Sapa UMKM Peduli. Jadi teman-teman bisa cek aja di Instagramnya, kita ngebantu buat foto produk dan lainnya.